Musyawarah bentuk ganti kerugian tol Getaji telah dilaksanakan di beberapa desa, khususnya di seksi 1. Meski berjalan begitu alot karena dikabarkan nilai UGR-nya dianggap warga terlalu kecil. Benarkah begitu? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum semuanya. Akhirnya kejelasan tol Getaji sudah mulai terlihat. Musyawarah nilai bentuk ganti rugi telah dilakukan di berbagai desa di Kabupaten Bandung. Memang ini merupakan kabar baik, akan tetapi menurut warga besaran ganti ruginya masih di bawah standar. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas bersama. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita ulas kabar ini dari kedua sisi, sehingga tidak ada pihak yang akan merasa disinggung. Yang pertama, kita akan bahas dari sisi warga terdampak, dan selanjutnya kita akan bahas dari sisi pihak yang berkepentingan, sehingga nanti bisa diharapkan akan menemukan kesepakatan bersama. Tapi sebelum itu, kita simak dulu informasinya, dan nanti baru kita ambil kesimpulan. Warga dari berbagai desa yang terdampak pembangunan jalan tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap, segmen Gedebage Garut Utara atau seksi 1 telah mengikuti musyawarah penentuan nilai bentuk ganti rugi pembebasan lahan pada Senin 26–29 Desember 2022. Desa-desa tersebut adalah Desa Cigentur dan Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh, Desa Padumukti Kecamatan Solokan Ceruk, dan Desa Kandang Mukti Kecamatan Leles. Selain musyawarah bentuk ganti rugi, juga ada beberapa desa yang sudah melakukan pembayaran uang ganti rugi, diantaranya seperti Desa Cigentur dan Desa Karangtunggal, dengan total lahan warga yang digunakan untuk jalur jalan tol di kedua desa tersebut seluas 13.337 meter persegi. Dijelaskan bahwa tol Getaji yang menggunakan 8 bidang tanah di Desa Karangtunggal dengan luasan area kurang lebih 7.660 meter persegi, dan di Desa Cigentur ada 14 bidang dengan luasan area kurang lebih 5.677 meter persegi. Secara keseluruhan, di Kecamatan Paseh ada 5 desa yang terdampak pembangunan tol Getaji, yaitu Desa Tangsi Mekar, Desa Cijagra, Desa Cipedes, Desa Karangtunggal, dan Desa Cigentur. Pelaksanaan pelepasan hak pemutusan hubungan hukum dan pembayaran uang ganti aset tanah itu dilaksanakan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah di kantor Kecamatan Paseh. Serah terima dilaksanakan oleh jajaran pejabat pembuat komitmen dari Kementerian PUPR, PPK, Badan Pertanahan, unsur kecamatan, desa dan warga yang terdampak pembangunan tol Getaji, juga dari kepolisian dan TNI. Semua menyatakan melepaskan hak atas tanah, bangunan, dan tanaman kepada negara. Sementara itu, untuk di Desa Padang Mukti, Kecamatan Selokan Ceruk, banyak warga menganggap nilai ganti ruginya berada di bawah nilai wajar. Dikabarkan, lahan sawah dihargai 450.000 per meter persegi, dan untuk rumah 5 juta meter persegi. Warga menganggap nilai tersebut tidak sesuai ekspektasi karena lahannya juga berada di pinggir jalan. Mengenai hal ini, sebenarnya penentuan besaran nilai ganti rugi sudah dilakukan oleh orang-orang yang profesional sesuai standarnya.
Mengenai besar kecilnya, itu juga dilihat dari lokasi atau geografi desa tersebut, karena daerah datar dan daerah berbukit itu pasti berbeda perhitungannya. Kita sebagai warga juga harus bisa melihat dan mengamati. Jika memang prosesnya secara transparan, dari tahap ke tahap lainnya, warga bisa mendapatkan informasi secara jelas, baik dari instansi terkait maupun pihak desa, bisa dipastikan nilai tersebut benar adanya. Sedangkan jika prosesnya terkesan ditutup-tutupi atau tidak transparan, warga juga wajib waspada, karena ditakutkan ada oknum yang bermain. Sebelumnya memang Kementerian PUPR mengungkapkan progres proyek pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap dalam proses pembebasan lahan dan persiapan konstruksi. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah mengatakan terkait progres dua proyek jalan tol lainnya, yakni jalan tol Cilacap Pejagan dan Cilacap Yogyakarta, masih dalam pelaksanaan kajian kelayakan. Kementerian PUPR sendiri berharap akan melakukan pelelangan kedua jalan tol tersebut pada tahun 2024. Diharapkan kajian bisa diselesaikan pada tahun 2023 ini, sehingga bisa dilakukan pelelangan pada tahun 2024. Sebelumnya PT Jasa Marga Persero Tbk mengungkapkan proyek pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap telah memperoleh penetapan lokasi untuk ruas Gede Bage sampai Garut Utara. Dari informasi ini bisa ditarik kesimpulan sementara bahwasanya besaran ganti rugi itu berbeda daerah, berbeda pula nilainya. Mengenai besar kecil itu melihat lokasinya. Jika warga masih ragu dengan besaran yang disampaikan, warga bisa melihat di desa tetangga yang sama-sama terdampak. Jika nilai besarannya sama atau tidak terpaut jauh, bisa dipastikan memang itulah nilai pasaran di daerah tersebut. Karena antara desa satu dengan desa lainnya, biasanya nilai UGR-nya tidak akan terpaut jauh, meski tidak sama besarnya. Dan juga jangan terburu-buru menyalahkan pihak terkait, karena mereka juga sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menentukan nilai UGR yang wajar. Karena sebenarnya jika ada kecurangan, warga bisa melihat sendiri tanpa perlu diberitahu. Lagi pula jika warga kurang setuju, sudah difasilitasi waktu untuk kasasi. Tentunya juga dengan alasan yang masuk akal, supaya bisa diterima. Sekali lagi, intinya antara warga terdampak dan pihak terkait harus saling transparan. Jika ada pertanyaan yang belum warga paham, bisa dijelaskan. Dan juga warga yang kurang paham, jangan takut bertanya. Mungkin itulah pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jika ada kesalahannya, saya mohon maaf. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan kabar terbaru berikutnya. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.